Lantas bagaimana kita menyikapi kasus siswi yang bunuh diri di lingkungan sekolah, tempat ia menimba ilmu? Bagaimana pula tanggung jawab orang tua dan guru terhadap anak remaja yang sedang mengalami masa-masa sulit atau depresi? Why this is happening? Teman-teman kalau tidak percaya bisa bantu cari di Google. Itu sangat banyak sekali ritual seperti ini. Gue bukan ingin memperbesar masalah, tapi gue ingin mengangkat penyebabnya dan memberikan solusinya agar hal ini tidak terulang kembali. Karena gue selalu percaya, lebih baik mencegah daripada harus susah payah mengobati. Gue bukan mau mendiskreditkan keluarganya ya, atau siapapun. Tapi gue mau mengangkat ceritanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada anak yang baik-baik bisa melakukan itu semua? Mengapa ada anak yang berasal dari keluarga yang baik-baik bisa melakukan itu semua? Mengapa ada anak yang sudah dididik di tempat yang terbaik bisa melakukan itu semua? Gua akan menceritakan dalam sebuah cerita. Ada seorang anak gadis, sebut saja Mawar. Mawar ini dibesarkan di keluarga yang berada. Ayahnya seorang dokter dan ibunya seorang dosen di salah satu kampus ternama di Indonesia. Keluarga mereka baik-baik saja, dan Mawar pun juga sangat pintar di sekolah. Waktu SD lulus dengan ijazah terbaik di sekolahnya. SMP dan SMA selalu ranking terdepan. Kuliah nilainya cum laude. Sounds like a perfect girl kan? Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Mawar bisa sampai bunuh diri? Ternyata orang tua Mawar tidak mengizinkan Mawar untuk gagal dari Mawar kecil. Pokoknya nilai harus di atas 109, nilai kuliah harus cum laude, ijazah harus bagus. Mawar tidak pernah merasakan apa itu yang namanya gagal. Sehingga begitu pada saat penilaian skripsi kuliahnya, ternyata skripsi kuliahnya tersebut tidak diterima dan ditolak oleh dosen pembimbingnya. Karena Mawar tidak terbiasa dan tidak kenal apa itu yang namanya gagal dalam hidupnya. Guess what happened teman-teman? Mawar pulang ke kosannya dan gantung diri tanpa berpikir panjang. Karena Mawar merasa hari itu adalah hari terburuk. Hancur sudah harapan dan cita-citanya. Mawar merasa kegagalan tersebut adalah akhir dari segalanya. Gue ingin menekankan, it's okay to fail and make mistake. Asalkan kita belajar dari kegagalan dan kesalahan itu. Kita boleh jatuh, tapi selama kita belajar, kita jatuh ke depan, bukan ke belakang. Jangan sampai kita mengartikan kegagalan adalah sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Apa sih bedanya antara orang sukses dan orang gagal? Orang sukses gagalnya lebih banyak daripada orang gagal. Itulah kenapa dia bisa berhasil. Sedangkan orang gagal selalu berhenti setiap kali dia gagal. Itulah kenapa dia bisa gagal. Jadi biarkan kita untuk gagal dan belajar. Karena tidak ada yang namanya gagal teman-teman. Yang ada hanya sukses atau belajar. Semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Tolong bantu share video ini dan juga jangan lupa subscribe and comment dan tekan tombol lonceng ya supaya dapat notif dari kami. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Saya Luis Angelus, sampai jumpa di nasib yang lebih baik.